9B. Hai, perkenalkan nama saya Salwa Rosalia Rafida, nomor absen 27 dari kelas 9C. Halo, saya Rizka Yuwanisa Safitri akan menjelaskan materi mengenai kerajinan batik. Batik dianggap sebagai ikon budaya penting di Indonesia. Masyarakat Indonesia mengenakan batik sebagai busana kasual dan formal yang dapat digunakan dalam beragam acara. Secara historis, batik berasal dari zaman nenek moyang dan dikenal sejak abad ke-17. Pada saat itu, motif dari batik didominasi oleh bentuk binatang serta tanaman. Akan tetapi, kemudian motif batik pun berkembang dan beralih pada motif-motif yang menyerupai awan maupun relief candi. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan-kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Berasal dari kata ambatik yang artinya adalah sebuah kain yang memiliki banyak titik. Akhiran dari kata batik yaitu tik yang artinya adalah titik atau ujung yang digunakan untuk membuat sebuah titik. Batik adalah kain Indonesia yang bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity. Sejak 2 Oktober 2009, sejak saat itu 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Batik memang bukan hanya perkara fashion. Seni tradisi ini selalu menggambarkan setiap tahapan dalam hidup manusia dan kedekatannya dengan Tuhan. Makna dan filosofi tadi umumnya terdiri dari kandungan ilmu-ilmu pendidikan seperti moral, etika, akhlak, korelasi manusia dengan manusia, korelasi manusia dengan Tuhannya, serta lain sebagainya. Contoh motif batik di Indonesia. 1. Motif batik 7 rupa dari Pekalongan. 2. Motif batik Sogan dari Solo. 3. Motif batik Gentongan dari Madura. 4. Motif batik Megamendung dari Cirebon. 5. Motif batik Keraton dari Yogyakarta. 6. Motif batik Simbut dari Banten. 7. Motif batik Parang dari Pulau Jawa. 8. Motif batik Kawung dari Jawa Tengah. 9. Motif batik Pring Sedapur dari Magetan. Dan 10. Motif batik Geprek Renteng dari Kulon Progo. Berikut beberapa bahan membuat batik. Yang pertama, kain. Kain sebagai media melukis batik. Kain yang digunakan biasanya menggunakan kain yang berasal dari serat alam seperti kain mori dan kain katun. 2. Zat pewarna. Untuk mewarnai batik ada 2 jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan, atau yang sering disebut pewarna sintetis. 3. Bak atau ember, tempat untuk proses pencelupan warna. 4. Malam. Malam adalah bahan lilin khusus untuk membatik yang berfungsi sebagai perintang warna kain sehingga pola yang dibuat bisa terlihat jelas. 5. Canting. Canting merupakan alat untuk menggambar atau menorehkan malam pada kain. Yang ke-6. Wajan, yang berfungsi untuk tempat mencairkan malam atau lilin. 7. Kompor, untuk alat memanaskan malam atau lilin yang ada di wajan. 8. Saringan, yang berfungsi untuk menyaring malam atau lilin yang sudah dicairkan sebelumnya. Yang terakhir, gawangan, yang berfungsi untuk membentangkan kain mori yang akan dibatik. Halo, saya Salwa. Saya ingin menjelaskan tentang kerajinan genteng. Proses awal pembuatan genteng diawali dengan proses pengolahan bahan mentah berupa tanah. Pengambilan tanah sebagai bahan baku genteng harus berasaskan kelestarian lingkungan. Bagian lapisan paling atas dari tanah yaitu bunga tanah tidak digunakan sebagai bahan pembuat genteng. Hal ini dikarenakan mengandung banyak humus sehingga tekstur tanahnya gembur. Pengambilan pun dijaga supaya tidak lebih dari kedalaman 1 meter sebagai upaya terhadap pelestarian lingkungan. Setelah cukup bersih, tanah kemudian diaduk dengan menambahkan air, pelumas genteng atau solar, pasir, dan abu merang secukupnya untuk membuat strukturnya lebih liat dan lebih kuat. Setelah didapatkan tanah liat, proses selanjutnya adalah penggilingan.
Hal ini bertujuan untuk menghasilkan tanah liat yang lebih memiliki kualitas yang lebih bagus dengan karakteristik yang lebih halus dan lebih rata. Proses penggilingan dilakukan dengan cara memasukkan tanah ke dalam mesin penggiling atau lebih dikenal dengan nama mesin gilis. Pada proses ini juga ditambahkan sedikit pasir laut. Penggilingan berlangsung dalam waktu yang singkat dengan output berupa tanah liat yang telah tercetak kotak-kotak sesuai dengan ukuran genteng yang akan dibuat. Selanjutnya adalah pencetakan genteng. Mesin yang digunakan untuk mencetak genteng dinamakan mesin press. Sebelum dimasukkan, pipihkan dulu tanah liat dengan cara dipukul-pukul dengan kayu atau bisa dikenal sebagai geblek. Proses pengiringan genteng yang masih basah bisa dikerjakan melalui beberapa metode. Para pengrajin umumnya menyesuaikan teknik yang dipakai dengan kondisi cuaca ataupun tingkat perminatan genteng tanah liat ini. Beberapa metode untuk mengeringkan genteng basah yang bisa Anda gunakan contohnya adalah sinar matahari, pengeringan dengan mengangin-anginkan, serta pengeringan memakai oven khusus. Tahap pengeringan ini merupakan yang paling rawan sehingga harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Jika sampai salah, akan ada banyak genteng yang pecah. Proses pengeringan genteng hasil pengepresan diletakkan di dalam rak dalam waktu 2 hari. Pengeringan yang ini menggunakan cara menjemur genteng secara langsung di bawah terik matahari selama kurang lebih 6 jam. Output dari tungku adalah genteng yang siap pakai. Setelah disortir terlebih dahulu tentunya. Untuk genteng ini bisa dinamakan genteng natural, tergantung dari jenisnya. Glasur berasal dari kata glass yang berarti kaca. Secara harfiah dapat juga dikatakan proses penglasuran adalah penambahan lapisan kaca pada permukaan genteng, relatif sama dengan proses coating. Tujuan dari pengglasuran adalah supaya kenampakan genteng yang lebih indah dan artistik. Bahan-bahan glasur diaduk dengan air sebagai bahan penglarut sampai merata. Adonan bahan glasur kemudian dituangkan ke atas permukaan genteng dengan ketebalan tertentu. Akhir dari pembuatan genteng adalah genteng tanah liat yang telah selesai dijemur sampai kering lalu dibakar di tempat pembakaran khusus. Tungku pembakaran ini biasanya dibuat secara permanen. Ketika proses pembakaran genteng sedang berlangsung, maka suhu di dalam tungku bisa mencapai lebih dari 600 derajat Celcius. Pembakaran genteng ini dilakukan untuk mematangkan genteng tanah liat yang masih setengah jadi. Setelah matang sempurna, maka struktur genteng tersebut akan menjadi jauh lebih kuat, lebih padat, serta lebih kokoh. Genteng tanah liat yang telah selesai dibakar ini siap untuk digunakan sebagai material atap rumah. Sekian penjelasan tentang materi kerajinan genteng. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang materi kesenian Anggo. Kesenian Anggo Kulon Progo diyakini muncul pada tahun 1990, di mana idenya berasal dari pesta dansa para tentara dan ofisir Belanda. Mereka berdansa sambil bernyanyi. Waktu itu menduduki wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Maka di Kulon Progo yang mula-mula muncul kesenian Anggo adalah di daerah Kokap. Di awal kemunculannya, para pemain kesenian Anggo adalah laki-laki. Kesenian ini berkembang di daerah pedesaan terutama di Kulon Progo, bagian barat dan utara. Namun kesenian ini juga ditemui di Kecamatan Sentolo. Meski kehadirannya tidak seawal di Kokap, sampai tahun 1990-an, kesenian ini di Kulon Progo hanya dimainkan oleh para penari laki-laki. Pada tahun 1991, di Dusun Pripe, Hargomulyo, Kokap untuk pertama kali muncul seni Anggo dan penari perempuan yang digelar pada tanggal 17 Agustus 1991. Dusun Pripe, Hargomulyo, Kokap untuk pertama kali muncul seni Anggo dan penari perempuan yang digelar pada tanggal 17 Agustus 1991. Sejak pentas budaya itu, fenomena Anggo
didampingi dengan penari, semuanya perempuan. Lebih populer di Bandung Angguk dan penari laki-laki. Sebagai wujud pengembangan dari seni Angguk, Kulon Progo menggagas kelahiran senam Angguk yang gerakannya sebagai besar meniru gerakan tari Angguk. Kesenian Angguk sebagai seni rakyat mengandung nilai-nilai filosofi, diantaranya media ekspresi masyarakat pertanian seni Angguk lahir di Kulon Progo, di mana masyarakatnya sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil bertani. Masyarakat agraris. Materi tentang kesenian Angguk, sampai jumpa lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang wayang. Wayang adalah sebuah bayangan. Pertunjukan wayang kulit adalah bayangan atau refleksi dari kehidupan manusia. Begitu kata orang Jawa mengenai filosofi wayang. Karena itu, ada penggemar berat wayang yang menonton pertunjukan ini dari balik layar, sehingga benar-benar menyaksikan wayang atau bayangan yang sesungguhnya. Filosofi wayang menjadi bagian dari hidup manusia Jawa. Merupakan wayang yang sangat populer di masyarakat hingga sampai saat ini. Wayang kulit terbuat dari kulit lembu, tetapi ada juga yang terbuat dari kulit kerbau. Sunan Kalijaga merupakan orang pertama yang menciptakan wayang dari kulit lembu. Bentuk wayang kulit berbeda dengan tubuh manusia pada umumnya, karena diukir dengan sistem tertentu sehingga bentuk antar bagian menjadi seimbang. Wayang kulit dimainkan oleh dalang dan diiringi dengan musik gamelan yang dimainkan oleh sekelompok niaga dan tembang yang dinyanyikan oleh pesisir. Seorang tokoh Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga ketika berdakwah selalu menggelar pertunjukan wayang dan memainkannya untuk mengundang orang banyak untuk datang. Kita berusaha merenungi tradisi wayang beserta filosofi yang terkandung di dalamnya, dapat disimpulkan bahwa wayang termasuk budaya yang memiliki nilai-nilai positif. Dari beragam kisah yang dimainkan oleh para lakon dalam wayang tersebut, para penonton dapat mengambil pesan-pesan positif atau pelajaran berharga yang bisa menjadi rujukan dalam menyikapi kehidupan ini. Karenanya tak heran bila para pemuka zaman dahulu seperti Wali Songo menjadikan wayang sebagai sarana yang cukup efektif dalam menyampaikan dakwah ke masyarakat. Itu materi mengenai wayang. Sekian dari saya, terima kasih. Ladies and gentlemen, it was lovely to have you this year. See you next year, or not. Menjelaskan materi kan? Sebagai wujud pengembangan filosofi tari Angguk. Makna filosofi orang Jawa Filosofi lagi. Merupakan itu ada yang banyak orang Dari kata batik, sebagai keseluruhan teknik. Stop. Oral and English. Stop. Banten, 7 motif batik parang dari Banten, Pulau Jawa. Stop. Sekian materi proses pembuatan bahan tanah berupa